kembali berjumpa di hari Minggu tanggal 28 Maret 2021. Kalian sudah siap semuanya? Kita mau memuji Tuhan bersama dan kita juga mau mendengar firman Tuhan bersama. Selamat mengikuti ibadah saat pagi hari ini. Hai teman-teman, kita berdoa. Atas nama Tuhan Yesus, pada hari ini saya mau ibadah. Tuhan Yesus berkati ibadah kami dari awal sampai akhir Tuhan Yesus, dan juga berkati guru-guru kami yang akan melayani ibadah anak ini Tuhan Yesus. Atas nama Tuhan Yesus, pada hari ini saya berdoa. Haleluya, amin. Pagi anak-anak, kita akan puji Tuhan bersama-sama hari ini. Ada satu pujian, apa yang telah kulihat dan apa yang telah kudengar tentang Yesus dan pengorbanannya. Mungkin kita belum melihat saat peristiwa itu, tapi kita sudah mendengarnya dan kita sudah membacanya dari firman Tuhan. Dan kita mau ceritakan kepada banyak orang supaya mereka juga boleh mengaku bahwa Yesus adalah Raja. Nyanyikan pujian ini sama-sama. Apa yang telah kulihat dan apa yang telah kudengar tentang Yesus dan pengorbanannya. Apa yang telah kulihat dan apa yang telah kudengar tentang kasih dan kuasa-Nya. Tentang Yesus dan pengorbanannya, akan kuceritakan kepadamu, akan kuberitakan kepadamu, akan kusaksikan kepadamu bahwa Yesuslah Tuhan, agar papa mamaku pun tahu, agar kakak adik juga tahu, agar teman-teman semua tahu bahwa Yesuslah Raja. Lagi dari awal, apa yang telah kulihat, apa yang telah kulihat dan apa yang telah kudengar tentang kasih dan kuasa-Nya. Apa yang telah kulihat dan apa yang telah kudengar tentang Yesus dan pengorbanannya, akan kuceritakan kepadamu, akan kuberitakan kepadamu, akan kusaksikan kepadamu bahwa Yesuslah Tuhan, agar papa mamaku pun tahu, agar kakak adik juga tahu, agar teman-teman semua tahu bahwa Yesuslah Raja. Akan kuceritakan kepadamu, akan kuberitakan kepadamu, akan kusaksikan kepadamu bahwa Yesuslah Tuhan, agar papa mamaku pun tahu, agar kakak adik juga tahu, agar teman-teman semua tahu bahwa Yesuslah Raja. Anak-anak, saat Tuhan Yesus mengorbankan dirinya buat kita, buat Tante Kesia dan buat kamu semua, itu adalah bukti cintanya yang begitu besar. Nah, saat kita mengingat cintanya Tuhan dalam hidup kita, kita nggak mau mundur lagi, kita mau terus maju, ikut Tuhan sampai selama-lamanya. Nyanyikan satu pujian ini dalam bahasa Inggris. When I remember Jesus love for me, I never go back anymore. When I remember Jesus love for me, I never go back anymore. Go back anymore. No, no, never, never, up, up. I never go back anymore. No, no, never, never,
anak-anak, sebentar kita akan mendengar firman Tuhan. Pagi hari ini kita akan diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Kalian mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Sebelum kita masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan, Tante Kesi akan ajak kalian untuk nyanyi satu pujian, Terlalu Besar Kasih-Mu Bapa, yang sudah tercurah dalam kehidupan kita. Sama-sama nyanyikan pujian ini ya. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku, dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Nyanyikan pujian ini bersama-sama dari awal. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku, dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Anak-anak saja yang nyanyikan di rumah ya. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Sekali lagi, terlalu besar, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Kita akan dengar firman Tuhan bersama-sama. Shalom, halo anak-anak. Kita semua ada di minggu-minggu dekat Paskah loh. Nah, pada hari ini Tante Ruli akan kembali menyampaikan kebenaran firman Tuhan untuk kalian semua. Sekarang kita sampai di kisah menjelang Paskah. Anak-anak, sebelum kita dengarkan kisah ini, Tante Ruli ingin mengajak kalian semua untuk berdoa. Mari kita berdoa ya anak-anak. Lipat tanganmu, tutup matamu, mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, sebentar kami akan dengar firman, tolong kami supaya kami boleh mengerti tentang firman-Mu.
tolonglah kami bukan hanya menjadi pendengar, tetapi kami juga boleh belajar untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Dari awal sampai akhir kami serahkan telinga kami, pikiran kami, hati kami ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Anak-anak, hari ini kita akan mendengar firman Tuhan yang ada di Yohanes pasalnya yang ke-19. Tetapi belum semua anak-anak, karena kisahnya akan panjang sekali. Tante Luli hanya akan mengambil sedikit kisah tentang Yesus waktu diadili di depan Pilatus. Anak-anak, Pilatus adalah gubernur waktu itu. Jadi sebagai gubernur dia harus taat kepada kaisar yang memerintah waktu itu. Anak-anak, sebetulnya Pilatus kenal Yesus. Dia sudah mendengar tentang berita-berita yang disampaikan orang-orang tentang Yesus. Hal-hal besar, ajaib yang dilakukan oleh Yesus. Itu sebabnya anak-anak ketika Yesus dibawa untuk diadili, Pilatus memiliki hati yang ingin untuk menolong Yesus. Dan ditambah lagi dengan istrinya. Waktu malam dia tidur, dia mendapatkan mimpi untuk anak-anak tidak mencampuri urusan pengadilan Yesus. Anak-anak, hari itu Yesus dibawa kepada Pilatus. Apa yang dilakukan oleh Pilatus waktu itu? Anak-anak, ada orang-orang yang saat itu berteriak minta Yesus dihukum. Ada juga di sini mahkamah agama dan ahli-ahli Taurat. Mereka juga tidak senang kepada Yesus. Anak-anak, apa saja yang dilakukan oleh Pilatus? Mari kita lihat bersama-sama. Yang pertama, Pilatus memutuskan untuk menyesah Yesus. Menyesah itu artinya apa? Menyesah itu adalah memukul anak-anak dengan cambuk. Cambuknya itu cambuk yang ujungnya ada paku atau kadang-kadang juga dipasang tulang. Sehingga ketika cambuk itu dipukulkan, maka cambuk itu akan mengenai daging tubuh dari Yesus. Ketika cambuk itu ditarik, maka dagingnya akan terkelupas, menimbulkan luka-luka yang menyakitkan. Pilatus berpikir kalau dia menyesah Yesus, orang-orang akan melihat Yesus, mereka akan kasihan dan kemudian mereka akan melepaskan Yesus, tidak jadi menuntut hukuman untuk Yesus. Tetapi ternyata orang-orang tetap meminta Yesus untuk dihukum. Anak-anak, lalu apa yang dilakukan waktu itu? Ada para tentara-tentara yang menganyam mahkota duri anak-anak, lalu memasangkan di kepalanya Yesus. Pasti sakit dan mengeluarkan darah anak-anak. Kemudian orang-orang itu juga membuka bajunya Yesus, memakaikannya dengan jubah ungu. Lalu anak-anak, mereka juga mengucapkan salam. Tetapi ini salam bukan salam yang menghormati Yesus. Ini salam yang mengejek Yesus anak-anak. Bahkan kemudian mereka menampar Yesus. Anak-anak, waktu itu Yesus mengalami penderitaan yang sangat berat. Lalu anak-anak, ketika Pilatus melihat semua sudah dilakukan dan orang-orang masih berteriak, salibkan dia, salibkan dia. Apa yang dilakukan oleh Pilatus? Pilatus membawa Yesus di tengah-tengah orang banyak. Lalu Pilatus mengungkapkan satu hal yang biasanya dilakukan pada hari menjelang Paskah. Ada tawanan, ada penjahat yang biasanya akan dilepaskan pada hari menjelang Paskah. Nah, hari itu Yesus ada di sana. Pilatus mengambil seorang lagi yang bernama Barabas. Anak-anak, Barabas itu penjahat yang sangat-sangat kejam. Dan Pilatus menawarkan kepada orang-orang, mana yang akan dibebaskan? Anak-anak tahu
Apa jawaban orang-orang? Mereka tidak memilih Yesus. Mereka memilih Barabas untuk dilepaskan. Mereka menukar Yesus dengan Barabas dan mereka katakan, salibkan dia, salibkan dia, salibkan dia. Anak-anak, Pilatus sudah berusaha. Dia sudah katakan bahwa dia tidak menemukan kesalahan pada diri Yesus. Tidak ada satu kesalahan pun yang dilakukan oleh Yesus, tetapi mereka tetap saja mau untuk menjatuhi Yesus dengan hukuman mati. Akhirnya Pilatus anak-anak menyerahkan Yesus ke dalam tangan mereka. Dan apa yang mereka lakukan? Mereka menyuruh Yesus untuk memikul salib. Dan Yesus disuruh untuk naik ke Golgota. Dan di atas salib itu Yesus disalibkan. Bersama dengan dua orang penjahat, Yesus disalibkan. Anak-anak, ada satu lagi yang dilakukan oleh Pilatus. Dia menempelkan satu kata di atas salibnya Yesus. Apa kata yang dituliskan di sana? Mari kita lihat di dalam Yohanes pasalnya yang ke-19 ayat 19 bagian B. Pilatus menyuruh memasang juga tulisan di atas kayu salib itu. Bunyinya, Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Mereka tidak terima anak-anak. Mereka minta supaya diganti tulisan itu. Tapi Pilatus katakan, apa yang sudah kutulis tetap akan tertulis. Anak-anak, sepertinya Pilatus sudah berbuat baik untuk Yesus. Tetapi Yesus tetap harus mati di salib. Dari peristiwa ini, dari kisah ini kita akan belajar satu hal yang penting anak-anak. Kematian Yesus itu adalah untuk menanggung dosa kita, supaya kita yang orang berdosa ini mendapatkan pengampunan, supaya kita mendapatkan keselamatan, supaya kita mendapatkan hidup kekal. Asal kita mau percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Anak-anak, kelihatannya maksud Pilatus itu baik. Maksud Pilatus itu mau untuk menyelamatkan Yesus, supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak menyenangkan pada diri Yesus. Tetapi rencana Tuhan harus tetap terlaksana. Yesus harus mati di salib untuk mengampuni dosa kita, untuk menebus kita dari segala dosa, kelemahan, dan pelanggaran. Anak-anak, akhirnya Yesus mati. Tetapi itu bukan satu kekalahan. Itu bukan sesuatu yang menyedihkan. Karena nanti pada hari yang ketiga, Yesus bangkit kembali. Yesus menang atas maut, Yesus menang atas dosa, Yesus menang atas setan, Yesus menang atas semua kelemahan, sakit penyakit. Yesus berkuasa. Nah, kita akan melihat satu ayat. Ini ayat hafalan kita hari ini anak-anak. Ayub pasalnya yang ke-42, ayatnya yang kedua. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Sekali lagi kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Ayub 42 ayatnya yang kedua. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Anak-anak, iblis tidak suka dengan pelayanan Yesus dan rencana Bapa memakai Yesus untuk menjadi juru selamat bagi kita. Pilatus mencoba berbuat baik, menolong Yesus supaya tidak terjadi salib. Tetapi anak-anak, salib harus tetap ada. Salib harus tetap ditempuh oleh Yesus. Karena itulah rencana Bapa untuk keselamatan kita semua. Apa yang harus kita lakukan anak-anak? Biarlah hari ini
dan seterusnya. Kita terus mau percaya kepada Yesus. Kita mau terus menghargai korbannya Yesus yang sudah mati dan bangkit untuk menebus kita dari dosa, untuk mengampuni kita dari dosa, dan untuk memberikan keselamatan hidup kekal bagi kita semua. Yang dapat kita lakukan, terus percaya. Yang kedua, terus lakukan firman. Senangkan hati Tuhan tiap hari dalam hidup kita. Oke, kita harus semangat ya anak-anak. Meskipun mungkin masih banyak yang belum dapat bertemu di dalam ibadah sekolah minggu, tetapi kita harus tetap semangat. Karena apa? Karena Yesus sudah lebih dulu mengasihi kita, berkorban untuk kita, memberi yang terbaik buat kita. Mari kita juga mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Hari-hari ini kalian semua akan merayakan hari Paskah, mengingat tentang korban Yesus disalib. Biarlah cerita tentang Yesus disalib dan bangkit itu bukan sekedar cerita, tapi biarlah itu menjadi berita yang kita mau terima, kita mau simpan, dan kita mau meresponinya dengan baik. Oke anak-anak, kita sudah dengar firman Tuhan. Jangan lupa, mari kita mau percayai Dia, terima Dia, Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan yang kedua, terus lakukan firman-Nya, senangkan hatinya. Amin. Puji Tuhan. Anak-anak, dengar, simpan, dan lakukan firman Tuhan. Kita akan kembali berdoa. Mari semua siapkan hati kita. Kita mau berdoa bersama-sama ya anak-anak. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah mendengar kebenaran firman-Mu. Tuhan, kami bersyukur karena Engkau disalib untuk mengampuni dosa-dosa kami. Engkau disalib untuk menebus kami dari dosa, memberikan kami keselamatan, memberikan kepada kami hidup kekal. Tuhan, kami tahu ini tidak akan Tuhan berakhir sampai peristiwa Engkau bangkit naik ke surga. Engkau memberi tugas kepada kami supaya kami boleh menerima-Mu, kami boleh percaya kepadamu, setia kepadamu, lakukan firman-Mu, dan terus hidup menyenangkan hati-Mu. Terima kasih buat firman Tuhan yang kami boleh dengar pagi hari ini. Berkatilah anak-anak kami dimanapun mereka berada. Berkati guru-guru sekolah minggu, berikan semangat untuk kami juga boleh terus melayani, kami boleh terus menyenangkan hati-Mu. Berkati orang tua anak-anak, Tuhan, Engkau nyatakan kasih dan kemurahan, perlindungan dan berkat-Mu untuk semua keluarganya anak-anak. Dan berkatilah Indonesia. Mari pulihkan Indonesia, biar Indonesia penuh dengan kemuliaan Tuhan. Terima kasih untuk pagi hari ini, untuk kami boleh mendengar firman Tuhan. Biarlah Paskah membuat kami terus ingat kepada korban Yesus disalib untuk kami, karena Engkau mengasihi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat berjumpa kembali anak-anak. Selamat Paskah. Tuhan memberkati. Hai anak-anak, bagaimana ibadah saat pagi hari ini? Kita sudah dapat berkat yang luar biasa. Terima kasih buat Tante Ruli yang sudah membagikan firman Tuhan di hari ini. Tuhan Yesus semakin memakai dengan luar biasa. Nah, biarlah firman itu tertanam dalam hidup kita, boleh bertumbuh di dalam hidup kita setiap hari. Roh Kudus akan menolong hidupmu. Kita akan jumpa di dalam ibadah anak spesial Paskah. Wah, ada apa ya di Paskah kali ini? Penasaran kan? Jangan lewatkan ibadah anak spesial Paskah di minggu depan, tentunya dengan lebih meriah lagi. Sampai jumpa minggu depan anak-anak. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.